Ya, kita lanjutkan materi di sesi sebelumnya. Sesi sebelumnya adalah jenis-jenis pecahan. Kita sekarang menginjak ke bagian-bagian pecahan. Apa sih bagian-bagian pecahan? Misalnya kami punya 3/4. Jadi semuanya yang atas dalam pecahan itu disebut namanya pembilang. Diingat-ingat ya. Sedangkan yang bawah dalam pecahan ini disebut namanya penyebut. Biasanya penyebut inilah yang nanti kita samakan dalam operasi pecahan. Jadi harus diingat-ingat. Yang atas namanya pembilang, yang bawah namanya penyebut. Kemudian kalau misalnya ada pecahan yang bentuknya seperti ini sama seperti ini berarti pecahan dalam bentuk bagian. Emang suatu barang kalau dipecah-pecah nanti bisa menjadi pecahan. Intinya pecahannya harus sama loh ya bagiannya. Kalau tidak sama ya bukan pecahan namanya. Kalau seperti ini berarti pecahannya yang diarsir ini menunjukkan 1/2 bagian. Kenapa? Karena yang diarsir ada 1, kemudian dipecah menjadi 2, jadi 1/2 bagian. Sedangkan yang bawah ini gitu ya, ini yang diarsir ada 2, kemudian semuanya 1, 2, 3, 4, berarti ini ada 2/4 bagian. Ini adalah bagian-bagian pecahan. Mudah ya? Bisa dipahami? Oke. Halo, kita lanjut lagi ya. Materi yang berikutnya yaitu mengenai menyederhanakan bentuk dari pecahan. Kalau menyederhanakan itu berarti berhubungan dengan pembagian. Jadi nanti pecahannya kita perkecil dengan cara diapakan? Yaitu kita bagi. Kalau misalnya kita memiliki 6/8 seperti ini, kalau misalnya kita perkecil atau disederhanakan, berarti tinggal kita bagi aja. Ini misalnya kita bagi 2. Kalau membagi antara atas dan bawah ini harus sama. Kalau misalnya tidak sama, tidak boleh ya. Harus adil prinsip pembagian itu. Jadi prinsip membaginya harus secara adil. Jadi seperti ini berarti 6 dibagi 2 berapa? 3. 8 bagi 2 4. Jadi bentuk pecahan yang paling sederhana dari 6/8 adalah 3/4. Nyambung ya. Kemudian kalau kita mencari pecahan senilai sekarang, kalau mencari pecahan senilai ini bisa kita kalikan atau bisa kita bagi. Misalnya yang atas ini ya, kita bagi lagi. Ya, kita bagi seperti yang atas, seperti menyederhanakan bentuk pecahan. Boleh enggak? Boleh. Kita bagi ya. Ini bisa dibagi 2, sama-sama kita bagi 2. Ya udah, kita bagi aja. 4 dibagi 2, 2 ya. 6 dibagi 2, 3. Ini adalah salah satu pecahan senilai dari 4/6. Kemudian yang bawah ini misalnya kita ganti. Oh tadi sudah dibagi, sekarang kita kalikan aja. Misalnya dikali 3 boleh? Boleh, silakan. Intinya dikalinya harus angka yang sama. Kalau yang atas dikali 3, yang bawah dikali 3. Kalau yang atas kali 100 misalnya, yang bawah juga harus dikali 100. Ini tidak boleh berbeda. 4 dikali 3, 12. 6 dikali 3, 18. Ini adalah bentuk pecahan senilai dari 4/6. Mudah ya. Sedangkan kalau membandingkan bentuk pecahan ini yaitu dengan cara kita menyamakan penyebutnya atau biasanya kita jadikan pecahan desimal. Kalau misalnya kita menyamakan penyebutnya yaitu berarti kita harus samakan ini. Langsung aja kita kalikan. Sini 3 dikali 5. Nah, jadi 3 dikali 5 berapakah? Yaitu 15. Di sini 15, juga sini juga 15. Kemudian nyari atasnya adalah dengan cara 15 dibagi 3 dikali 2. Berapakah? 15 bagi 3 adalah 5 ya, kali 2 10 ya. Nah, oke, 10. Kemudian ini juga gitu. 15 bagi 5, 3 ya. 3 kali 3 9. Berarti antara 10 dan 9 lebih besar yang mana? 10. Berarti jawabannya adalah lebih besar. 2/3 lebih besar daripada 3/5. Yang kita lihat adalah bagian pembilangnya yang atas ini. Teman-teman. Ngerti? Atau bisa dengan cara yang lebih cepat, yaitu menggunakan namanya Mr. X. Seperti apakah Mr. X? Yaitu kita bentuk X dulu di sini, kasih tanda panah ke atas di sini. Terus ya apa, Mas? Nih 3 kali 3 berapakah? 9. 5 kali 2 10.
Lebih besar mana? 10 sama 9? 10 ya. Berarti lebih besar. Seperti itukah cara menentukan, membandingkan bentuk pecahan. Ngerti? Mudah sekali ya. Oke.